belajarnya, sehebat-hebatnya, sesabar-sabarnya, maka gak bakal bisa yang namanya wanita mengalahkan pria. Lalu Syekh Sultanah melihat kepada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, meminta isyarat, boleh atau tidak menjawab omongan daripada anaknya. Kata Habib Abdurrahman, silahkan jawab. Kata beliau Syekh Sultanah, al-himil bil-himil waz-zaid laban wal-iyal. Kalau seandainya onta jantan bisa membawa bawaan yang banyak, barang yang banyak, maka onta betina juga bisa. Dan onta betina bisa menambahi, melebihi daripada onta jantan dengan susu dan anak-anak yang dibawanya. Ini adalah jawaban wanita yang mendapatkan didikan yang hebat. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi daur atau bagian wanita di dalam mendidik generasi tidak boleh sampai melepaskan daripada tanggung jawab mereka di rumah. Karena meskipun sehebat-hebatnya wanita, ibadah terhebat yang dilakukan seorang wanita adalah husnut taba'ul li azwajihin. Berlaku baik, bertindak baik, melayani sebaik-baiknya terhadap suaminya mereka. Kalaupun mereka memiliki amalan-amalan ibadah-ibadah tambahan di sisi daripada melayani suami, maka tidak boleh ibadah tersebut melebihi atau mengalahkan atau sampai menelantarkan daripada urusan-urusan suaminya. Ini kita berada di zaman yang mu'sif. Kata Al-Habib Hamid bin Umar Hamid, bahwasanya hawadithuz zaman tunkar wala tustankar. Kejadian-kejadian yang terjadi di masa kita ini wajib diingkari. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di kita wajib diingkari. Kalau seandainya salah, bilang salah. Kalau seandainya benar, dibilang benar. Akan tetapi kita tidak berhak untuk menganggapnya aneh, karena memang sudah janji baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya setiap zaman akan semakin merosot dan semakin merosot. Wa yu'jibuni jiddan, itu di depan kita, di bawah foto itu terdapat satu ayat yang tidak biasa dipasang di dalam acara-acara haul. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau seandainya kita perhatikan ayat ini, hampir-hampir mungkin secara langsung tidak ada kaitannya dengan acara haul. Akan tetapi subhanallah, kalau seandainya kita lihat tafsir, dan hindarkanlah atau hindarilah, berusahalah berlindung daripada fitnah, daripada azab hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya turun tidak akan turun menimpa orang-orang yang zalim saja. Akan tetapi orang yang baik pun akan kena. Orang yang baik akan kena. Kenapa? Karena mereka tidak mengingkari daripada mungkar-mungkar yang terjadi. Kata ulama tafsir, di dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwasanya kaif at-taqwa, bagaimana takwa yang dimaksud di dalam ayat ini? Ingkarul mungkar, mengingkari perkara yang mungkar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, ingkarul mungkar ini adalah salah satu mazhar daripada mazhar tarbiyah. Tarbiyah yang merupakan satu hal yang sangat diperjuangkan oleh as-salafus salih. As-salafus salih radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka mengajarkan kepada setiap generasi-generasi berikutnya untuk menjadi murabbi, mentarbiyah, mendidik, bukan sekedar mengajarkan. Kalau seandainya mengajarkan adalah mengajarkan ilmu-ilmu, akan tetapi tarbiyah adalah tazkiyatun nafs, adalah membersihkan diri daripada hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek. Mengajarkan mereka bagaimana beradab terhadap Allah, mengajarkan mereka bagaimana beradab terhadap orang tua, mengajarkan mereka bagaimana menghormati ilmu, bagaimana mereka menjadikan orang-orang lain tidak pernah diremehkan sama sekali. Itu adalah ajaran-ajaran adab-adab yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Tarbiyah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata di dalam qasidahnya yang panjang, Ilal maslakil mahmud urshidu auladi, dan seterusnya. Di qasidah tersebut beliau bilang bahwasanya beliau mendapatkan tarbiyah dari ayahnya beliau, Muftil Hijaz, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain. Di dalam majmu' kalamnya beliau menjelaskan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahanda beliau itu, ma yukhallina nakhruj 'ardad dar illa ila al-madras wa narji' halan. Keluar dari rumah di Mekah sana beliau tinggal, tidak boleh keluar dari rumah kecuali untuk sekolah, kemudian balik lagi. Wa nahnu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yu'amiluna abuna muamalat al-ikhwan la muamalat al-aulad. Mereka bermuamalah dengan kami, anak-anaknya itu sama seperti kawan sendiri, bukan seperti orang tua. Kenapa? Ini adalah salah satu no' min anwa'it tarbiyah. Kita berada di zaman yang rusak. Rusaknya zaman karena kita na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa lam li zamanina 'aibun siwana. Akan tetapi
Akan tetapi kalau seandainya kita takut anak kita keluar kemudian mereka akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang jelek, maka di rumah harus disiapkan tempat yang nyaman, yang baik untuk anak tersebut. Kalau seandainya di rumah diciptakan keadaan yang membuat anak tersebut tidak betah, kemudian mereka dilarang untuk keluar, jangan heran kalau seandainya anaknya rusak. Idza kana rabbul bait bit-tabli dhariban fala talumis sibyana fihi 'ala ar-raqsi. Kalau seandainya yang punya rumah itu nabu gendang, dianya bergendang, maka jangan heran kalau seandainya anaknya ikut joget. Kalau seandainya anaknya joget, jangan heran. Kenapa? Karena kita yang membiarkan mereka, kita yang menjadikan mereka seperti itu. Ini Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mufti Hijaz, bermain dengan anak-anaknya. Kita sekarang di rumah, apa yang kita lakukan dengan anak-anak kita? Apakah main? Ataukah kita sibuk dengan handphone kita masing-masing? Apakah kita sibuk dengan kawan-kawan kita saja? Ataukah kita sibuk dengan hal-hal lainnya yang tidak ada kaitan dengan anak-anak kita? Anak-anak kita butuh hubungan dengan orang tua, sehingga mereka tidak jadi anak yang fakir akan kasih sayang kemudian mencari pembenaran di luar sana. Ibadallah, ini adalah tarbiyah yang luar biasa hebat. Tapi ingat, orang tua akan memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terutama ayah-ayah dan ibu-ibu. Yang namanya suami itu jangan selalu mengikuti apa kata istri. Jangan selalu mengikuti apa kata istri. Kenapa? Karena istri itu biasanya selalu didorong dengan hal-hal yang sifatnya perasaan. Mereka tidak tega anaknya disuruh belajar. Mereka tidak tega anaknya dihukum. Mereka tidak tega anaknya dibangunkan pagi. Mereka tidak tega anaknya diitukan oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya si bapak dianya ngalah dengan ibunya. Akhirnya apa? Akhirnya hancur rumah tangga, karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma aflaha qaumun wallat amrahum imra'ah." Tidak akan pernah berhasil kaum yang dipimpin oleh wanita. Dan ini terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Al-Hasan ibnu Abil Hasan, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ardah, beliau berkata, "Ma yusbihul yawma rajulun yuti'u imra'atahu illa akabbahu Allahu finnar." Tidaklah ada wanita, tidak ada seorang laki-laki satu hari saja selalu mentaati istrinya, tidak pernah bantah sama sekali. Apa yang dikatakan istrinya diikutin semua, kecuali akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Jadi laki-laki harus punya bekal untuk tarbiyah. Laki-laki harus punya bekal untuk tarbiyah. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur Al-Adni rahimahullahu taala, "Man lam yatarabba lam yurabbi." Orang yang tidak pernah mendapatkan tarbiyah tidak akan bisa mendidik. Oleh karenanya, hudurnya kita, datangnya kita ke majelis-majelis, duduknya kita bersama dengan ulama al-murabbin, yang bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tidak, tapi mendidik, mengajarkan kita harus melakukan ini, melakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Barulah orang tersebut akan menjadi orang-orang yang hebat. Barulah mereka akan bisa mentarbiyah daripada anak-anak mereka. Kalau seandainya tidak mampu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, maka pintu-pintu pesantren terbuka lebar. Tarbiyah diajarkan di pesantren-pesantren. Ada ulama-ulama kita yang sudah rela mengemban daripada mas'uliyah tarbiyah tersebut, meneruskan daripada apa yang telah dilakukan oleh as-salafus salih. Jangan ragu-ragu untuk memasukkan anak ke pesantren. Kalau seandainya di rumah tidak bisa menciptakan keadaan yang di situ ada tarbiyahnya, maka kirimkan mereka ke tempat-tempat tarbiyah. Ma'had yang dimuliakan oleh Allah ini adalah satu satu tempat di mana kalau seandainya boleh bilang, tidak ada satupun ulama atau hampir tidak ada ulama yang ada di Palembang ini kecuali akhadha min hadzal ma'had. Ngambil dari ma'had ini, dari pesantren Ar-Riyadh, atau ngambil dari orang-orang yang pernah belajar daripada ma'had Ar-Riyadh. Sama seperti ma'had daripada syekhnya Al-Habib Abdurrahman, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Rubat Seiwun. Itu adalah pondok pesantren pertama di Hadramut, dan tidak ada satu ulama pun di Hadramut sana kecuali pernah mengambil atau mendapatkan bagian daripada ilmu Rubat Seiwun. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau Al-Habib Ahmad Al-Muhdar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri adalah murid Habib Ali Al-Habsyi, dan berkata bahwasanya yasduq ala Rubat, untuk pesantren Rubat, dan seperti itu pula Ma'had Ar-Riyadh. Qaul ba'dhum lisy-Syafi'i fi haqqi Syafi'i, ma min hamili mihbarah
illa walisyafi'i alaihi minnah. Tidak ada orang yang bawa buku, bawa pena kecuali Imam Syafi'i punya jasa terhadap orang tersebut. Dan ini berlaku untuk pesantren seperti, karena pesantren ini adalah pesantren pertama yang didirikan di Palembang. Setiap orang yang mengetahui harganya sesuatu, maka mereka akan mengejar dan rela melepaskan apapun demi mendapatkan apa yang mulia tersebut. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sudah saatnya kita perhatikan apa yang diperhatikan oleh ulama-ulama dahulu. Kita memerhatikan ajaran-ajaran mereka. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dikatakan bahwasanya beliau ini syaghuf, atau yang sangat disenangi oleh beliau adalah mentarbiyah. Yang sangat disenangi oleh beliau adalah mengurusi urusan belajar anak-anak cucu-cucunya dan mencintai daripada bahasa Arab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pikir-pikir lagi, kenapa? Beliau mendapatkan didikan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maulid Simtud Durar yang kita baca itu maulid yang luar biasa hebat. Bukan hebat isinya saja, akan tetapi tutur katanya, urutan bahasanya luar biasa. Bahkan Habib Ali pada saat membaca kembali atau dibacakan kembali Maulid Habsyi bilang, kayaknya ini maulid tidak pernah saya tulis, akan tetapi keluar bukan dari lidah saya, saking tinggi bahasa yang digunakannya. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang sangat perhatian dengan bahasa Arab. Sangat-sangat perhatian. Bahkan beliau mengadakan majelis-majelis ilmu, isinya adalah belajar nahwu. Mana ada majelis di Palembang isinya nahwu? Enggak ada. Tapi Al-Habib Ali Al-Habsyi membuka majelis am, diajarkan di dalamnya nahwu. Dan kapan? Setelah subuh. Setelah subuh, hatta angkar, sampai sebagian orang-orang di Hadramut sana ingkar. Kenapa kok subuh-subuh belajar nahwu? Sampai orang yang ingkar tersebut tidur dan bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Orang tersebut salaman kepada Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Rasulullah, mau kemana?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pengen hadir majelisnya nahwu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Ini perhatian bahasa. Dan juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada saat mengetahui atau menziarahi daripada Rubat Tarim, melihat sebagian santri-santrinya kurang bisa di dalam membaca nahwu. Akhirnya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memerintahkan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Syatri untuk bikin pelajaran nahwu tambahan. Kalau seandainya sehari 3 kali belajar, 1 kali nahwu, 2 kali fikih, maka nahwunya dijadikan 2 kali, fikihnya dijadikan sekali di antara Syawal sampai Lebaran Haji. Itu diikuti oleh beliau-beliau. Dan kenapa? Alasan seperti orang-orang seperti Al-Habib Ali Habsyi sangat memerhatikan daripada bahasa Arab. Ikhwani, sadar atau tidak sadar, kita ini dipengaruhi oleh orang-orang luar sana. Kita lebih senang kalau seandainya bisa bahasa Inggris daripada bisa bahasa Arab. Kita lebih bangga kalau seandainya bisa bahasa Korea daripada bahasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Imam Syatibi fil Muwafaqat, Imam Syatibi bilang bahwasanya kadar pemahaman seseorang dalam agama berbanding lurus dengan kadar pemahamannya terhadap bahasa Arab. Orang yang bahasa Arabnya mubtadi, maka agamanya mubtadi. Orang yang bahasa Arabnya menengah, maka menengah juga di dalam agamanya. Dan begitu pun seterusnya. Ini tidak sekedar mengajarkan bahasa Arab, tidak, akan tetapi ada nilai tarbiyahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengikuti orang-orang terdahulu, berjuang di jalan yang mereka perjuangkan. Kemudian kita menjadi orang-orang yang mendapatkan tarbiyah daripada orang-orang yang saleh, atau para wali Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di dalam majelis kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ma'had ini adalah amal jariah untuk sahibul haul Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga dijadikan keluarga-keluarga beliau meneruskan daripada perjuangan-perjuangan yang selalu diperjuangkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa ardahum. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Hadha ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ahmad Raudi bin Husin Al-Kaf yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Ma'asyiral hadirin wal habaib, yarhamni wa yarhamkumullah. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah kita di penghujung acara, yakni pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Fadilatul Ustaz Syaugi bin Abdullah Al-Kaf. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waffiqna lima tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.